Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Nabiina wa uswatina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, salah satu episode terpenting ujian kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemboikotan. Pemboikotan itu bahasa Jawanya itu disatru, kalau bahasa modernnya diembargo. Gambaran dari susahnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di periode Mekkah diabadikan dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy itu bikin segala macam upaya untuk menahan perjuanganmu, untuk membunuhmu, untuk menawanmu, untuk mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka itu gawe pokal gawe, bikin tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baiknya yang bikin rencana. Allah lah yang sebaik-baiknya di dalam membuat strategi bagaimana mengalahkan musuh-musuh perjuangan. Para jamaah sekalian, bab yang akan kita kaji ini judulnya begini: ketegaran menghadapi pemboikotan. Ujian kepemimpinan itulah begitu apa? Dirinya dimusuhi, orang-orang yang mengikuti dia dimusuhi. Apalagi kalau sudah urusan perut, jarang orang tahan. Kalau bahasanya orang sekarang, dikampleng supermi ganti akidah ini loh. Kena beras 5 kilo ganti akidah. Nah, itu ujian kepemimpinan. Kesepakatan untuk membunuh Nabi Muhammad gak saya bicarakan. Pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad sudah. Nah, sekarang pemboikotan. Isi pemboikotan ini begitu keji. Ada 6 poin isi pemboikotan Nabi Muhammad dan orang-orang yang menjadi pengikut beliau, umat Islam pada periode awal. Nomor 1, Muhammad dan kaum keluarganya serta para pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan orang-orang Quraisy yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Gak oleh rabi dan dirabekno gak oleh. Nomor 2, kaum Quraisy tidak diperkenankan berjual beli dengan Muhammad dan keluarganya dan para pengikutnya. Ya apa Pak? Terus tinggal di Mekah itu kita mau nandur apa? Mau nanam apa Pak? Diboikot di Mekah. Moro-moro digaris melijo gak oleh di daerah gini. Baru tingkatan melijo ya. Tapi kita mungkin kalau di Indonesia, di Malang ini masih bisa lah nandur-nandur apa-apa masih iso lah. Kaum Quraisy tidak diperkenankan menjalin persahabatan atau pergaulan dengan Muhammad, keluarganya dan pengikutnya. Disatru, diembargo. Kaum Quraisy tidak diperkenankan mengasihani, menyayangi Muhammad, keluarga dan pengikutnya. Undang-undang yang telah ditetapkan ini ditulis, digantung di Ka'bah supaya menjadi kesepakatan tertulis. Kemudian undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib
belum menyerahkan Muhammad kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Bila mereka sudah menyerahkan Muhammad, maka undang-undang ini putus. Selesai. Ya apa, Pak? Jadi yang ditekan itu keluarga dan pengikutnya supaya iki apa? Biang kerok iki apa? Supaya yang dipersalahkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dampak dari pemboikotan itu begitu sesuatu yang sangat menyengsarakan, Pak. 3 tahun di pemukiman Abi Thalib, di Syi'bi Abi Thalib, di sebuah celah. Para jamaah sekalian, kalau di embargo 3 tahun itu berat atau enggak? Tidak boleh menikah dan dinikahkan, tidak boleh mengasihani dan dikasihani, tidak boleh adol tinuku, sengsara banget. Sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat itu sama keluarganya makan daun-daunan, sehingga kalau BAB itu kayak wedhus ngene, berat. Kita lah sik ono nandur godhong luntas ki ngarepe dibothok lah sik kena. Terus ki Mekah iki bothok apa? Bothok godhong kurma ngono. Lah gak ono. Para jamaah sekalian, susah banget sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan sendiri, yaitu naskah pemboikotan itu dimakan rayap. Hanya tersisa lafaz bismikallahumma. Kemudian satu di antara pembesar Quraisy itu timbul, bahasa Jawanya gak mentolo. Gelombang gak mentolo ini semakin lama semakin besar, sehingga kon yo apa menurutmu undang-undang pemboikotan ini? Wis keji, wong-wong wis ngene iku. Aku jane padha ambek awakmu. Ya apa lek dibatalno. Setuju wis. Semakin lama semakin besar kekuatan ini, sehingga kemudian ada pembatalan pemboikotan itu. Tapi sudah 2 tahun 10 bulanan. 3 tahun, Mbak. Ya 3 dino ya gak masalah lah ngono. Gak oleh tuku pecel 3 dino, gak oleh nyegat merica 3 dino gak masalah. Ya 3 tahun. Dan Anda harus tahu juga ini, Pak. Nabi Muhammad SAW ketika itu usia berapa? Kira-kira, Pak? Sekitar usia 50. Karena itu 3 tahun sebelum hijrah. 50. Ibunda Khadijah kira-kira usia berapa? 65, selesai 15 tahun tuh. Bayangkan ya Pak, tidur di tenda kemah tapi 3 tahun. Ya apa rasanya? Kalau kita bikin Jamaah Firdaus, mari kita kemah, hore, 3 hari, hore, seneng lah 3 hari. 3 hari seneng dia. Tapi kita kemah 3 tahun, sudah lo dewi. Pada jam sekalian, begitu itu. Berat banget. Ujian kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka itulah mekanisme yang Allah bikin untuk memfilter siapa-siapa yang tetap teguh mendampingi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah kalau yang dijanjikan itu atau yang terjadi itu kemakmuran, langsung kemakmuran, masuk Islam tambah sugih, tambah wakil koncone. Pada periode awal itu ujiannya itu seperti itu, sehingga yang tampil di tahun-tahun berikutnya itu adalah orang-orang yang sudah punya keteguhan iman yang luar biasa untuk mengikuti tahap perkembangan dakwah yang berikutnya. Para jamaah sekalian, Ibunda Khadijah usia 65. Kemudian terjadi pembatalan pemboikotan, semuanya kembali ke rumah masing-masing. Keluarga besar Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib kembali ke kampung halamannya masing-masing. Setelah beberapa hari atau beberapa pekan pemboikotan itu,
Ibunda Khadijah, istri Rasulullah SAW, mulai sakit-sakitan, Mbak. Ayolah, kayak 40 tahun, kondisinya sangat tidak ideal. Beliau mulai sakit-sakitan. Wa subhanallah, Allah punya kehendak, beliau wafat beberapa hari, beberapa pekan setelah pemboikotan itu dibatalkan. Dan ucapan Ibunda Khadijah yang luar biasa. Kata beliau, tidaklah aku menginginkan Allah memanjangkan umurku kecuali aku kepingin melakukan pengorbanan lebih besar lagi, lebih banyak lagi untuk apa yang diperjuangkan oleh suamiku. Jadi keinginan panjang umur untuk apa, Pak? Hah? Lah gak ngene ya, cekne aku iso nyunat putuku, lah gak ngono iki. Cekne aku iso ndampingi putuku engko iso nikah. Gek kuwade aku iso foto bareng. Lah gak ngono sih keinginannya. Keinginan Ibunda Khadijah adalah tidaklah aku menginginkan Allah memanjangkan umurku kecuali agar aku bisa semakin banyak lagi melakukan pengorbanan untuk apa yang diperjuangkan oleh suami. Aku ridho, aku adalah istri dari penghulu alam semesta. Itu ucapan-ucapan terakhir Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Para jamaah sekalian, setelah Ibunda Khadijah meninggal, wafat pula paman beliau, pendukung dakwah beliau, yaitu Abu Thalib. Dua orang yang sangat dicintai, dua orang yang ucapannya senantiasa meneguhkan perjuangan beliau pada saat-saat sulit. Rasanya ditinggal dua orang yang menjadi tempat curhat dan menolong kita dengan nasihat dan meneguhkan, ini rasanya ya apa sih, Pak? Berat banget. Sehingga tahun ketika dua orang ini wafat itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun duka cita, berat banget untuk jiwa Nabi Muhammad. Ini setelah pemboikotan itu selesai, ditinggal dua orang yang dicintai, terus loh penyiksaan itu terus dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Apalagi tidak ada pembelaan dari Abi Thalib. Iki rek pagere Muhammad wis gak ono rek. Maka Rasulullah SAW ini bagian dari ujian kepemimpinan. Tadi memimpin di saat-saat yang sulit. Sekarang poinnya adalah mencari wilayah baru sebagai alternatif dakwah. Saya ulangi lagi. Mencari wilayah alternatif baru untuk ekspansi dakwah. Ya wis gak apa-apa, gak diterima kayak gini, muga-muga diterima kayak kono. Gimana, Pak? Mirip orang jualan, gak apa-apa wis gede hati ini. Tidak laku di pasar ini, mudah-mudahan di pasar kecamatan sana dagangan saya laku. Maka yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah Taif, kota yang merupakan kompetitor dari kota Makkah. Letaknya kira-kira antara 150 kilo dari kota Makkah. Kota dingin, banyak menghasilkan delima dan sayur-sayuran. Kalau di sana sekarang itu dikuburkan makam sahabat Rasulullah, namanya sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau. Kebetulan kami pernah ke sana. Para jamaah sekalian, Taif sing dipilih, mencari alternatif wilayah baru. Ya karena ketika dalam kondisi terhimpit, pengikut-pengikut kita itu, misalnya pengikut perjuangan itu banyak diintimidasi apa-apa. Bukankah wajar seorang pemimpin itu mencari wilayah alternatif baru? Lah wajar tuh. Dipilihlah Taif. Mbek menawa mereka itu mau ikut. Karena di sana juga ada sebuah berhala. Berhala itu juga kompetitornya berhala yang di Mekah. Para jamaah sekalian.
Ditemuilah 3 orang di Taif itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui 3 ini ditawari. Ternyata mereka menolak. Penolakannya itu kalimatnya ya Allah sangat tidak mengenakkan. Hampir mirip apa yang diucapkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad kepada para nabinya. Ucapan kepada Nabi Nuh, ucapan kepada Nabi Hud, ucapan kepada Nabi Soleh. Satu contoh begini. Muhammad, Allah itu, Tuhan itu gak menemukan orang lain yang lebih pantas. Kok kamu yang dipilih? Gak salah. Mestinya yang dipilih jadi nabi ya kami-kami ini, pembesar-pembesar begini. Ini kok kamu loh? Gak salah. Terus pokoknya kalimat-kalimat sing merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apa, Pak? Anda menawarkan sebuah dagangan elek, guru ngadus. Salah gak tuku, ngilokno. Ya. Para jamaah sekalian. Nabi bilang begini, ya wis, kalau memang kalian tidak mau mengikuti apa yang aku sampaikan, tolong dirahasiakan pembicaraan kita-kita ini. Saya tak menawarkan kepada orang-orang di sekitar kalian. Tapi tolong pembicaraan kita ini cukup sampai di sini. Silent saja, gak perlu sampai keluar. Ternyata 3 orang yang diajak berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka menolak dan merendahkan itu, mereka mengkhianati pembicaraan rahasia itu. Mereka menghasut para budak, anak-anak kecil, pengikut-pengikut mereka untuk melempari Nabi Muhammad SAW dengan potongan-potongan kayu, potongan besi, batu-batu, sampai Nabi Muhammad SAW berdarah-darah. Kemudian yang menjadi tameng beliau adalah Zaid bin Harithah, kelak diangkat menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Beliaulah yang menjadi tameng hidup Zaid. Setiap kali ada lemparan ditutupi sampai Zaid. Gitu. Para jamaah sekalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Zaid ini minggir sambil berdoa. Doanya iki Pak, saya bacakan nih, cek niru. Ya, doanya Rasulullah iki, ya Allah, kalau dirasakan oleh orang yang lagi mendapatkan ujian hidup itu menghibah, melas. Jarine wong saiki melas banget. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Wah, gak asik. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku, serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Ya apa Pak? Maksudnya tahu gak ini? Rasulullah itu demi sampainya keimanan kepada seluruh umat manusia ini, dele kehormatane gek sikile wong akeh Pak. Lek cara Jawane gak apa-apa ra iku tak delek sikilmu, sing penting kon imano ya cari selamat kon. Sanggup sampean ngomong ngono. Teko nang tangga, Pak tolong Pak. Karo jenengan bersimpuh tolong sampean salat jamaah Pak. Neraka iku panas Pak. Sanggup ngono. Oh ini apa-apaan ngono. Iya. Beliau meletakkan kehormatannya, harga dirinya itu di bawah, supaya orang lain itu selamat dari murka Allah. Sampai ngono Pak. Nanti kita akan melihat apa sih faktor kok Rasulullah punya keteguhan seperti itu faktornya apa sih? Faktornya apa?
Oh Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah yang melindungi si lemah dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh, yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai aku? Ya Allah, asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Ini kalimat ini penting loh Pak. Illam yakun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, aku akan melakukan apa saja untuk memikul tanggung jawab ini ya Allah. Asalkan Kau tidak marah kepadaku, aku gak masalah. Aku masih getien kok gini, diantem nih wong akeh ngene gak masalah. Yang penting Kau tetap tidak marah kepadaku ya. Dungu Rasulullah. Ini doa ini jenenge doa syakwa. Doa apa Pak? Syakwa itu wadul utawa sambat. Wadul utawa sambat. Lanjut meneh. Sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan. Dan karenanya ada kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaan-Mu yang akan Engkau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegur hingga berkenan kepadamu. Dan tiada daya dan upaya selain dengan Engkau. Gitu doanya Rasulullah Pak. Dahlah. Kemudian Nabi SAW pergi ke sebuah kebun dengan siapa? Zaid bin Harithah. Di kebun itu ketemu dengan orang budak. Yang budak itu sama yang punya kebun dibilangi, adas. Itu ada orang di pinggir kebun itu kayak ono kurma, kayak ono anggur, kayak ono banyu putih ya. Waktu itu belum ada Indomaret Pak. Jadi Rasulullah ke kebun, terus ada orang baik disuguhi. Lagi pentingnya gawa identitas. Gawa identitas. Ketika disuguhi itu Rasulullah mengkonsumsi sambil membaca Bismillah. Kaget. Sopo? Gitu. Maka Rasulullah melihat keheranannya Adas itu tanya, "Sampeyan jenenge sapa, tutuk endi?" "Nama saya Adas." "Oh, pasti Anda bukan orang Arab, Anda orang Ajam. Dari daerah mana?" "Saya dari daerah Ninawa." Celetuk Rasulullah begini, "Oh, dari daerahnya hamba soleh Yunus bin Matta." Kaget orang itu. "Dari mana Anda tahu Yunus bin Matta?" Rasulullah jawab, "Dia itu seorang nabi seperti aku. Dia adalah saudaraku. Kami sama-sama diutus oleh Allah Ta'ala." Ngono Pak. Hanya ucapan seperti itu, Adas langsung mencium kaki Rasulullah SAW, langsung menyatakan keimanan. Para jamaah sekalian, ya apa? Betapa seorang dai itu kudu tegas identitasnya, bahwa saya ini adalah muslim, saya begini gitu. Akhirnya yang tertarik jangan tertarik, ya gak apa-apa. Sekaligus kalau merespon komunikasi itu direspon sing apik. Salah satu ungkapan Rasulullah sing menawan lah. "Oh, dari tempatnya hamba soleh Yunus bin Matta." Gitu Pak. Itu berkesan di hatinya Adas. Dia masuk Islam. Dan itu merupakan penggembira bagi hati Rasulullah SAW. Di antara penolakan, ono sing gelem beriman. Buka TPQ, tonggo kanan masjid gak gelem, kiri masjid gak gelem, depan masjid gak gelem. Datang orang asing jauh dari masjid ini, "Pak, dalam badin daftarno putra putri saya untuk ngaji di sini. Ada ndak?" "Oh, kebetulan." Sewenang sing buka TPQ lah ngono Pak. Itu baru TPQ. Para jamaah sekalian. Oke, faktor-faktor yang memperkuat ketegaran dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau adalah pemimpin yang simpati dan empati. Artinya, ya melok keloro-loro. Paham ya Pak ya? Beliau ikut juga merasakan derita itu. Ketika diboikot, ya bareng-bareng. Yang berikutnya, merasa
memikul tanggung jawab besar. Apa itu? Yaitu menyampaikan risalah iki demi keselamatan seluruh umat manusia. 2. Yang ketiga, karena adanya keimanan kepada akhirat. Waduh Pak, seorang dai yang tidak ada keyakinan kepada negeri akhirat, ya males. Yang berikutnya, adanya Al-Quran. Karena Al-Quran itu terus-menerus mendampingi dan meneguhkan jiwa Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini umat Islam ini supaya teguh hati itu sing seneng maca Quran supaya mendapatkan penguatan. Yang berikutnya, berita gembira tentang kemenangan dan keberhasilan suatu saat. Bukankah Nabi Muhammad SAW diteguhkan dengan wahyu dan beliau ditegaskan bahwa suatu saat bakal mendapatkan kemenangan. Sebagaimana sunnatullah yang berlaku kepada perjuangan para nabi. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah tetap ketetapan kami kepada orang-orang yang kami utus, mereka pasti mendapatkan pertolongan, dan sungguh pasukan kamilah yang bakal mendapatkan kemenangan, dan kami bakal mengalahkan musuh-musuh kami. Surat As-Saffat ayat-ayat terakhir. Para jamaah sekalian, itu keteguhan Nabi di dalam memimpin masa-masa sulit. Untuk berikutnya, poin berikutnya, Isra Mi'raj, insyaallah 2 pekan lagi. Pasis. Lagi kan judulnya Isra Mi'raj. Ada sesuatu ya mas sekalian? Monggo. Diskusi 5 menit. Ya kita ini guru ngono apa-apane ujiane, Pak. Ya tapi kan kita ini juga harus belajar memikul tanggung jawab ini. Berani mengajak orang melakukan ketaatan, berani mengajak orang untuk hadir untuk sholat dan pengajian, berani mengajak orang untuk taat kepada Allah. Ayo monggo, Arif. Waktu tahun-tahun pemberontakan itu ada gelombang pemurtadan atau ada orang keluar dari Islam itu tidak ada informasi yang saya ketahui. Ya, tidak ada. Tapi justru sebaliknya, para sahabat yang ada kelonggaran seperti Abu Bakar, Umar. Ini kan Umar harus masuk Islam. Beliau itu secara sembunyi-sembunyi mengirimkan bantuan. Ngono. Ya apa sih? Wong itu kalau keloro-loro bareng-bareng kemudian kan semakin solid biasanya, Pak. Semakin solid mereka. Apa jadi? Teman senasib sepenanggungan. Semakin solid. Tidak ada pemurtadan. Semakin teguh. Baik, para jamaah sekalian, kita belajar memikul tanggung jawab dakwah karena kita ini penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Cara meraih keteguhan itu tadi. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.